Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pen Invasion, channel yang menyuguhkan video cerita bergambar seputar misteri. Simak terus video dari kami. Kisah kali ini diceritakan oleh Yudi yang memberinya pengalaman tentang lokasi wingit. Dari pengalaman yang dilaluinya, ia pun tidak lagi berani usil atau berbuat macam-macam jika berada di satu tempat yang seram. Ia tidak ingin jika teror gaib yang sama akan mengganggu orang-orang di sekitarnya. Tamu Nyolowadi, Saidul Umam, Rembang. Hidup sederhana, bahkan bisa dibilang kurang mampu, membuat Ade Wahyudi berpikir keras bagaimana ia bisa seperti teman-temannya yang melanjutkan kuliah ke perguruan tinggi. Cita-citanya menjadi seorang psikolog, jangan sampai kandas dalam angan-angan saja. Mengejar beasiswa juga nyatanya belum berhasil. Untuk itu, sebelum kelulusan ia pun mencari kerja untuk biaya kuliah yang diidamkan. Karena setiap melamar kerja tidak pernah diterima, Yudi pun berpikir keras mencari jalan lain, yakni membuka usaha yang penting bisa menghasilkan. Hingga Tuhan memberikan jalan, di mana ia akan coba menjadi peternak jangkrik. Maraknya pemelihara burung membuatnya membuka usaha tersebut sebagai sampingan. Selain modalnya yang kecil, juga tidak dibutuhkan lokasi yang luas. Untuk merawat juga bisa dilakukan setiap saat. Meskipun berpenghasilan tidak banyak, namun dengan keyakinan dan tekad, Yudi pun ikut mendaftar di perguruan tinggi negeri. Sayangnya, ia harus kecewa karena tidak diterima. Tapi Yudi yang tidak mau cita-citanya terputus, ia pun memutuskan masuk ke perguruan tinggi swasta. Berat memang biaya yang dikeluarkan. Setidaknya, ia bisa kerja lebih keras untuk membiayai sendiri uang kuliah. Ia akan lebih berhemat. Sesuai yang diharapkan, Yudi mengambil jurusan psikologi. Sengaja ia bermimpi menjadi seorang psikolog dengan alasan pembulian. Semenjak SD, SMP, dan SMA, ia selalu kena bully dari kawan-kawannya. Tidak hanya menimbulkan luka atau cedera fisik, ia seringkali mengalami berbagai masalah psikologi seperti luka batin, cemas, gelisah, sering mengalami mimpi buruk, hingga depresi. Yudi yang memiliki keimanan kuat mampu menerima kenyataan itu dan juga mampu melewati dengan sabar. Hari-hari ia jalani meski terkadang dibully oleh teman-temannya karena tidak bisa mengimbangi gaya hidup mereka. Tapi dengan pelajaran yang diterima, Yudi mampu melewati semua itu. Hingga ia pun sudah masuk di semester 7 yang sebentar lagi akan menjalani kuliah kerja nyata. Saat melakukan KKN di sebuah perkampungan, ia mengenal seorang perempuan yang membuatnya jatuh cinta. Sebenarnya, Yudi membuang jauh-jauh perasaan itu dari SMA dulu. Ia sadar diri dengan kondisi kehidupannya. Jujur, ia pernah menyukai beberapa gadis, baik satu kelas maupun lain kelas. Tapi itu mampu ia redam dan hanya menyimpannya di hati saja. Namun berbeda dengan kali ini, gadis yang sangat anggun di matanya itu, ia anggap sebagai jodoh yang dikirimkan Tuhan. Sayangnya, gadis jelita yang bernama Ayu itu keturunan orang terpandang di kampung. Dan lagi-lagi rasa cinta itu dipendam, tidak berani Yudi mengungkapkannya, meski Ayu telah memberi lampu hijau. Mungkin itu juga pengaruh dari pembulian di masa lalu, yang membuat Wahyudi minder kepada orang yang memiliki apapun di atasnya, termasuk harta. Tanpa terasa, kuliah kerja nyata telah usai dilalui. Yudi coba meninggalkan bayangan Ayu meski cukup sulit. Fokusnya kini pada tugas akhir agar ia bisa lulus di semester 8, yang nantinya bisa lebih cepat kerja untuk biaya pendidikan adik-adiknya. Di samping serius dalam pekerjaan skripsi, Yudi selalu mempertebal iman dan melakukan sholat malam. Ia selalu berdoa agar diberikan yang terbaik. Meskipun sempat tegang,
Pada akhirnya, Yudi mampu menyelesaikan salah satu misinya, yaitu menjadi sarjana psikologi. Doanya terkabulkan. Ia menunggu 2 bulan lagi untuk diwisuda. Di waktu senggang itu, ia gunakan dengan sebaik mungkin untuk mengajari 2 adiknya beternak jangkrik. Mungkin di suatu saat, mereka bisa melakukan itu untuk tambahan pemasukan. Wisuda pun telah dilakukan. Yudi mengucap syukur alhamdulillah karena apa yang dicita-citakannya telah tergapai. Tanpa menunggu lama, ia pun memasukkan lamaran pekerjaan sesuai impiannya. Namun sampai beberapa waktu, tidak satu pun ada panggilan. Yudi tetap berpikir positif dan tidak berputus asa. Penanggalan Masehi sudah menunjukkan bulan 11, yang artinya sudah 9 bulan sejak ia diwisuda, belum ada juga panggilan dari tempat kerja yang dilamar. Di saat itulah, Yudi mendapat telepon dari kawannya yang sudah bekerja di Papua. Yudi disuruh menyusul ke sana. Setelah dimusyawarahkan dengan ibunya, Yudi memutuskan untuk merantau ke Pulau Cendrawasih. Ia berharap dengan adanya teman di sana, ia bisa mendapatkan pekerjaan yang diharapkan. Pasti di sana banyak perusahaan-perusahaan besar yang membutuhkan sarjana psikologi. Keberangkatannya banyak membuat mata meneteskan air kesedihan, terutama ibu dan kedua adiknya. Juga para tetangga yang tahu bagaimana Yudi adalah anak yang baik. Tekad dan tujuan yang sudah bulat membuatnya tidak gentar dan tidak mundur selangkah pun. Keberangkatan Yudi di Bandara Kulon Progo menuju Pulau Cendrawasih harus terlebih dahulu transit di Kota Daeng, Makassar. Itu merupakan pertama kali Yudi naik pesawat. Ia merasa cemas karena belum ada pengalaman untuk menempuh perjalanan sejauh itu. Kecemasan itu semakin membuncah ketika ia melihat sesuatu yang misterius saat di dalam pesawat. Ia melihat sosok dengan pakaian serba hitam selalu melintas dan menatapnya dengan tajam. Beberapa kali ia melihat lelaki berperawakan besar dengan kumis dan jenggot cukup panjang tebal itu berjalan bolak-balik. Entah siapa, tapi yang jelas hal itu bukanlah sesuatu yang wajar. Saat melihat penumpang lain, anehnya tidak seorang pun yang merasakan kehadiran sosok tersebut. Sekitar jam 8 malam, ia tiba di Bandara Sultan Hasanuddin. Sengaja, Yudi mencari keberadaan lelaki yang dilihatnya, tapi tidak ternampak di antara kerumunan penumpang lain. Memang dari segi penampilan, sangatlah tidak mungkin lelaki berpakaian seperti itu di zaman sekarang. Yudi menghela nafas, lalu beristirahat ke lokasi sesuai yang diarahkan pihak bandara, menunggu keberangkatan pesawat berikutnya. Sekitar pukul 2:30, Yudi kembali naik pesawat. Dan kali ini, kejadian yang sama kembali ia jumpai. Sosok lelaki tua dengan pakaian serba hitam itu kembali ia lihat. Karena merasa penasaran, Yudi coba mengikuti lelaki tersebut. Namun herannya, lelaki itu lenyap begitu saja setelah melewatinya. Yudi pun menyisir, memandang ke setiap bangku. Tidak juga ia menemukan sosok lelaki tersebut. Yudi semakin merasa cemas. Perasaannya menjadi tidak enak, tapi dari niat yang baik dan dengan iman yang kuat, ia yakin jika itu hanyalah gangguan gaib semata. Ia berdoa, semoga bukan menjadi pertanda buruk baginya. Pukul 6 pagi, Yudi tiba di Bandara Mopah, Rimba Raya, Merauke. Di sana, ia dijemput oleh kawannya, dan untuk sementara waktu, numpang tinggal dulu sampai mendapatkan pekerjaan. Kawannya yang bernama Sadam adalah teman satu jurusan waktu kuliah. Meskipun tidak terlalu akrab dan kurang paham tentang pribadi masing-masing, namun mereka terbilang cukup dekat. Saat itu, Sadam merupakan salah seorang karyawan BUMN yang ada di kota Merauke. Yang jelas, itu bukan sasaran pekerjaan bagi sarjana psikolog. Sesuai yang disampaikan, Sadam mencoba lobby dengan orang-orang kantor,
agar bisa membawa Yudi masuk sebagai karyawan. Bagi Yudi, apapun pekerjaannya, andai kata tidak ada yang cocok dengan jurusannya, ia akan menerima pekerjaan apapun itu. Sayangnya, usaha Saddam tidak membuahkan hasil. Pekerjaan yang dianggap mudah ternyata tidak sesuai dengan yang dipikirkan. Saddam juga sudah melobi di perusahaan juga perkantoran lain, tapi gelombang karyawan baru membuat susah juga. Ditambah lagi para pekerja kantoran senior yang juga membawa kerabat maupun kawan mereka untuk dimasukkan sebagai karyawan. Tentu, persaingan itu membuatnya tidak bisa berkutik, apalagi ia juga seorang pendatang yang baru di sana. Yudi, yang juga mengajukan beberapa lamaran, harus menerima kenyataan pahit di perantauan itu. Sudah 2 bulan mencari pekerjaan, tapi masih sama hasilnya, nihil. Rasanya tidak enak jika terus numpang di rumah Saddam. Ia merasa berhutang budi. Memang Saddam adalah lelaki yang baik. Ia lemah lembut dan tidak pernah mempermasalahkan kehadirannya. Tapi pandangan Yudi terhadap kawannya itu keliru. Malam itu sepulang dari lembur kerja, Saddam yang pulang langsung memeluk erat Yudi. Meskipun merasa aneh karena hal itu tidak pernah dilakukan oleh Saddam, namun Yudi mencoba berpikiran positif. Ia berpikir jika mungkin Saddam kecapean dan sedang ada masalah. Ia butuh orang untuk melampiaskan itu. Namun, yang membuat Yudi terpaksa memilih meninggalkan sahabatnya itu adalah di malam selanjutnya. Malam itu, Saddam beralasan sedang tidak baik kondisinya, sehingga tidur bersama Yudi. Setelah lelap, setengah sadar, Yudi merasa kalau Saddam memeluknya erat dan menggerayanginya. Yudi juga merasa nafas birahi keluar dari hidung Saddam. Sebenarnya, Yudi merasa jijik dan merasa berdosa. Tapi ia yang tidak sadar sepenuhnya membiarkan saja hal itu terjadi. Dan rupanya, bukan pelurunya saja yang dimainkan dengan tangan. Barang milik Saddam yang menempel di pahanya juga diusap-usapkan. Lebih dari 15 menit kemudian, semua itu dihentikan oleh Saddam ketika ia melenguh kecil dan Yudi merasa ada sesuatu yang panas di celana pendeknya. Di keesokan harinya, Saddam tersenyum-senyum pada Yudi. Sebelum berangkat kerja, ia peluk Yudi, dan sungguh di luar dugaan, Saddam berucap setengah berbisik kalau ia menyukai Yudi. Dengan jujur, Saddam berucap kalau perasaan sesama jenis yang dilarang agama itu sudah dirasakan semenjak kuliah dulu. Tapi ia tidak ingin jika tindakannya membuat jauh dari Yudi. Dan rupanya, rasa itu semakin menggebu ketika usai berkuliah. Alasan itulah yang membuatnya menelepon dan menyuruh Yudi datang padanya. Aku akan memberikan semua yang kau butuhkan, termasuk kepada keluargamu di Jawa. Tetaplah di sini, bahagiakan aku, ucap Saddam melepas pelukannya. Yudi hanya terdiam, terpaku, sampai Saddam bekerja. Sungguh sesuatu yang membuat Yudi merasa terpukul. Sudah jatuh tertimpa tangga. Ia yang belum mendapatkan pekerjaan malah dilecehkan oleh temannya sendiri. Ia tidak menyangka Saddam yang terlihat begitu lelaki ternyata seorang homoseksual. Ia tega berbuat senista itu. Padahal bagi Yudi, dulu ia adalah anak baik-baik. Mungkin lingkungan atau apa yang membuatnya tega berbuat seperti itu pada teman laki-lakinya sendiri. Merasa tidak sejalan dan agar tidak lebih berlarut-larut, Yudi mengemasi semua pakaiannya. Ia lupakan semua hutang budi pada Saddam dan meninggalkan rumah tersebut. Ia menulis sepucuk surat di kertas mengucapkan terima kasih, dan pada intinya adalah berpamitan baik-baik tanpa mengungkap apa yang sebenarnya ia rasakan. Hari itu ia akan pergi jauh walau tanpa tujuan pasti. Sebelum mencari arah tujuan, terlebih dahulu Yudi mencari ketenangan dengan berjalan-jalan melihat alam bebas. Sejenak kemudian Yudi duduk, bersandar pada sebuah pohon. Ia melihat rusa-rusa yang meredam kecemasannya.
Memang, julukan kota rusa di Indonesia adalah kabupaten di mana ia tinggal saat ini, yakni di kota Merauke, ibu kota Provinsi Papua Selatan. Julukan ini disematkan karena banyak rusa yang berkeliaran di alam bebas di kawasan tersebut. Rusa yang ada di Merauke bukan merupakan hewan endemik, melainkan rusa tropik Indonesia yang biasa hidup di Pulau Jawa juga Bali. Konon, rusa-rusa itu didatangkan oleh orang-orang Belanda pada masa kolonial. Rusa di Papua dapat beradaptasi dan berkembang biak dengan baik, sehingga populasinya berkembang, namun populasi rusa liar di Merauke semakin terancam karena maraknya perburuan liar. Sesaat kemudian, pandangan Yudi mengarah pada sosok yang melintas di antara beberapa rusa. Tidak salah, lelaki itu adalah sosok yang ia lihat saat berada di pesawat terbang. Lelaki tua berbaju serba hitam, dengan kumis dan jenggot panjang. Rambutnya yang beruban ditutup dengan single yang terlihat seperti seorang dukun. Hanya saja kali ini, lelaki tua itu menggunakan tongkat kayu saat berjalan. Anehnya, rusa-rusa tidak ada yang berlarian atas kehadiran lelaki itu. Semua hewan masih dalam aktivitas masing-masing. Yudi yang merasa penasaran, coba mengikuti kemana laki-laki itu pergi. Saat ia beranjak menguntit, sosok itu lenyap begitu saja. Mata Yudi yang menyisir ke beberapa lokasi tidak mampu menemukan keberadaan lelaki tua itu. Dan saat ia hendak berbalik, betapa kagetnya saat orang yang dicari berada beberapa langkah saja darinya. Wajah sangar itu benar-benar membuat Yudi merasa ngeri. Dengan jantung berdetak kencang, ia bertanya dengan suara gemetar tentang siapa sebenarnya lelaki tua itu. Namun, sosok tersebut hanya terdiam saja sambil terus menatap tajam Yudi. Ada rasa takut yang dirasakan Yudi dengan tatapan tajam lelaki tua itu. Beberapa detik, Yudi hanya tercekat. Ia tidak mampu mengulang lagi pertanyaannya. Laki-laki tua itu kemudian mengangkat dan menancapkan tongkat hingga menimbulkan sebuah lubang kecil. Yudi yang mulai berkeringat dingin masih tercekat di tempat. Hingga ia dibuat terpejam saat hembusan angin cukup kencang menerpa. Saat ia membuka mata, sosok lelaki tua itu sudah raib entah kemana. Yang nampak di mata Yudi adalah sebuah kilauan di lubang bekas tongkat tadi. Yudi mendekat. Sejenak, matanya kembali menyisir lokasi sekitar. Sosok lelaki tua itu memang telah pergi. Yudi mengamati batu kecil yang meskipun berwarna gelap, tapi tampak berkilau. Sebenarnya, Yudi merasa ragu untuk memungut batu berbentuk oval kecil itu. Tapi hatinya mendorong agar ia segera mengambil. Dan hal itulah yang ia lakukan. Dipungut batu tersebut, lalu ditaruhnya di saku. Di saat itulah, Yudi merasa lebih rileks. Ia seolah ditujukan satu tujuan, hingga ia pun melangkah dengan pasti. Matahari yang mulai terasa panas membuat Yudi mengingat keluarganya di kampung. Ia merasa ijazah yang ia dapat dengan penuh perjuangan seolah percuma saja. Selama ini, setiap kali orang tuanya bertanya, ia selalu menjawab kalau sudah mendapatkan pekerjaan agar tidak kepikiran. Yudi juga mengirim sedikit uang pemberian dari Sadam. Dalam hatinya berjanji, ia akan melunasi semua pada Sadam jika sudah berpenghasilan nanti. Yudi beristirahat sejenak di sebuah taman kota untuk melepaskan penat. Tanpa sengaja, ia melihat pamflet yang tertempel pada tiang listrik, yang mana tulisan itu membuatnya berharap. Tertera di pamflet yang tertempel, kalau ada perusahaan sawit dekat kota rusa sedang membuka lowongan pekerjaan besar-besaran. Namun harus bagaimana agar bisa sampai ke perusahaan sawit tersebut, sedangkan ia tidak punya biaya ke sana. Keajaiban pun muncul. Saat ia membuka tas hendak mengambil minum, terselip uang 400.000 di dekat botol mineral itu. Yudi tersenyum tipis, lalu berjalan meninggalkan taman kota.
Ia mencoba menghampiri tukang ojek yang kebetulan mangkal tidak jauh dari sana. Yudi bertanya pada salah satu tukang ojek yang masih muda, kira-kira ongkos untuk sampai ke perusahaan sawit itu berapa? Sekitar 300.000, Nen. Kembali Yudi berpikir, iya nanti kalau langsung diterima, kalau tidak, berarti uangnya tinggal 100.000. Namun, tidak ada salahnya ia mencoba. Kalaupun belum diterima, ia harus lapang dada dan bersiap menjadi gelandangan. Ya sudah, Nen, tolong antar saya ke sana, ucapnya kemudian. Dengan bergegas, tukang ojek itu semangat karena dapat orderan yang lumayan. Kurang lebih 1 jam sampailah di perusahaan sawit, dengan disambut jajaran pohon sawit yang terbentang. Yudi langsung minta diantar di kantor utama, agar segera mendapatkan informasi yang jelas. Sesampainya di kantor, memang benar informasi itu. Yudi beristirahat sejenak sambil menaruh tas dan barang bawaannya. Setelah itu, ia langsung mengajukan diri tanpa ada surat lamaran. Dan setelah diperiksa oleh manajer HRD, hari itu juga Yudi diangkat sebagai staf di perusahaan tersebut, yang juga memberikan fasilitas mes untuk tempat tinggal. Meski satu rumah untuk 2 karyawan, tidaklah jadi masalah. Yudi ditempatkan di mes nomor 3, di jajaran karyawan atau staf biasa. Di sana ia dipertemukan dengan Surya, yang juga menjadi karyawan, namun di bagian gudang. Sebulan sudah, Yudi bekerja di perusahaan sawit, dan selama itu tidak ada kendala maupun kesulitan. Selama itu pula, Yudi secara perlahan mampu melupakan Sadam kawannya. Sadam juga tidak pernah terlihat ke sana, atau mungkin memang tidak mencari dirinya. Gaji pertama Yudi dikirimkan pada ibunya setengah, dan yang setengah lagi ia simpan untuk jaga-jaga. Yudi selalu berhemat, tidak terpengaruh dengan Surya yang memiliki kehidupan hedon. Di gajian itu, Yudi membuat emban untuk batu yang ia temukan, dan ia menganggap membawa keberuntungan. Namun, Yudi yang kurang suka memakai cincin atau aki, lebih memilih menyimpan aki itu di saku sisi tas yang selalu dibawa ke kantor. Di sisi lain, Yudi seringkali mendengar suara benda-benda berjatuhan. Kejadian itu kerap ia temui saat berada di perkantoran. Setiap kali dicari sumber suara, tidaklah terlihat seperti apa yang ia dengar. Bukan dia saja yang mengalami kejadian tersebut, tapi para karyawan lain juga mengaku mendapat keanehan yang sama. Karyawan lain bertutur jika keanehan tersebut baru muncul ketika Yudi mulai bekerja di sana. Yang membuat mereka tetap berpikir positif adalah yang ditemui hanyalah suara-suara saja tanpa ada gangguan lain. Tiga tahun lebih 6 bulan Yudi bekerja di perusahaan sawit itu, dan sudah lumayan juga uang dalam tabungannya. Namun yang ia rasakan adalah tekanan batin, karena sedari gangguan-gangguan muncul di kantornya, ia mendadak merasa ingin pulang kampung. Ia merasa tidak kerasan. Ia selalu mencari hiburan untuk menguatkan diri. Hingga suatu ketika, ia pun dikenalkan oleh Surya dengan seorang wanita berasal dari Bogor. Perempuan yang bekerja di sebuah rumah makan itu bernama Lis. Terus terang, kehadiran Lis membuat hatinya menaruh rasa suka. Dan semenjak kehadiran Lis, ia juga menemukan kembali semangat kerja. Walau terkadang rasa ingin pulang kampung sangat menyesakan. Rupa-rupanya, Lilis juga menaruh hati padanya. Namun tidak pernah terfikirkan, ternyata Surya yang sudah dianggap saudaranya sendiri juga menaruh hati pada Lis. Yudi yang tidak ingin menyakiti hati kawannya dengan terpaksa memutus sinyal asmara pada Lilis. Hal itu pun berhasil. Secara perlahan, Lilis mulai menjauh karena sering dihindari olehnya. Di sisi lain, Surya yang tidak bertanya atau meminta keterangan mengira kalau Yudi sudah menerima Lilis menjadi kekasihnya. Mes yang dulu menjadi tempat paling nyaman bagi Yudi, kini seakan berubah menjadi penjara yang mengerikan. Semenjak tahu kalau Lilis suka sama Yudi, sejak itu pula Surya tidak pernah menegur sapa meski tinggal dalam satu mes.
Hari-hari Yudi banyak dihabiskan di tempat kerja. Bahkan malam sekalipun, kadang ia masih main di kantor. Ia yang sudah terbiasa dengan gangguan-gangguan gaib, tidak menghiraukan suara-suara aneh yang membuatnya terganggu. Bahkan ia pernah mendengar suara ledakan yang seketika membuatnya merinding bukan main. Tapi ia masih kuat dengan semua gangguan tersebut. Sementara itu, Surya semakin terlihat tabiat buruknya. Ia tebar fitnah sana-sini agar Yudi tidak betah dan mengundurkan diri. Berbeda dengan Yudi yang tidak membawa masalah pribadi ke dalam pekerjaan. Fitnah yang ditebar oleh Surya justru membuat Tuhan malah semakin sayang dengan Yudi. Yang semula posisinya hanya staf biasa, kini dinaikkan untuk menggantikan asisten manajer yang mengundurkan diri. Kebencian Surya pada Yudi semakin menjadi-jadi. Rumor yang beredar, pengunduran diri sang asisten manajer akibat depresi akibat gangguan-gangguan gaib yang meneror. Hal itu pun dijadikan bahan bagi Surya untuk menyingkirkan Yudi. Ia mempengaruhi semua karyawan, yang mana gangguan gaib yang muncul berasal dari Yudi. Gangguan itu muncul seiring Yudi kerja di kantor. Jadi dapat disimpulkan, Yudilah penyebab teror itu. Dan jika Yudi bercerita kalau ia juga ikut diteror, itu hanyalah karangan belaka agar ia tidak dicurigai. Hasutan Surya berhasil. Apa yang dikatakan dianggap masuk logika. Mereka sadar jika sebelum ada Yudi, kondisi kantor baik-baik saja. Tidak ada ancaman bangsa demit yang membuat mereka takut jika sendirian di kantor. Dan atas hal itu, sikap dingin mulai ditunjukkan oleh semua karyawan pada Yudi. Malam itu, Surya tidur di kantor karena masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Seketika ia dibuat merinding ketika mencium aroma busuk menyeruak. Perutnya yang mulai mual membuatnya lari ke toilet belakang. Ia pun langsung terpaku saat sosok bayangan hitam besar tampak berdiri tepat di toilet laki-laki. Sekuat tenaga, Surya melawan ketakutannya, lalu balik ke arah menahan mual yang masih mendera. Malam itu, ia tidur bersama petugas keamanan kantor. Saat Surya menceritakan apa yang dialami, petugas keamanan juga menceritakan tentang teror yang sama, yang beberapa hari terakhir menimpa beberapa karyawan yang lembur. Kedua petugas keamanan juga mengaku melihat penampakan tersebut. Pembicaraan mereka pun mengarah pada Yudi, yang dianggap sebagai biang dari kemunculan demit-demit di perkantoran. Mereka mencari cara untuk memulangkan Yudi, tapi mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Malam selanjutnya, Surya kembali diteror, yang kali ini sosok hitam mengerikan ketika sedang di kamar mandi. Dan kali ini, Surya yang terkejut mengalami celaka. Ia jatuh terpeleset di depan kamar mandi, yang membuatnya harus dirawat di klinik perusahaan. Tanpa ada rasa dendam sedikit pun, dengan ikhlas, Yudi merawat Surya saat menjalani opnam di klinik perusahaan. Keikhlasan itu membuat hati Surya tidak lagi dibakar amarah. Dengan waktu yang begitu singkat, ia pun menyesal atas sebaran fitnah selama ini. Surya menitikkan air mata sambil menggenggam tangan Yudi, sahabat yang selama ini ia musuhi. Ternyata masih seperti dulu. Yudi masih tetap peduli padanya. Setelah seminggu dirawat, Surya sudah bisa kembali bekerja dan hubungan mereka berdua kembali membaik. Surya sadar diri dan tidak lagi menganggap jika teror di perusahaan adalah ulah Yudi. Ia yakin itu karena selama bersama dengan Yudi, tidak sekalipun Yudi memperlihatkan tabiat aneh. Yudi juga rajin beribadah. Malam itu, saat gerimis rintik mulai turun, Yudi mengajak Surya makan malam di suatu tempat. Yang tanpa disadari oleh Surya, Yudi juga mengajak Lilis yang ternyata sudah datang lebih dulu. Malam itu, Yudi mengurai benang yang kusut. Ia bicara baik-baik dengan Surya dan Lilis. Mereka berdua pun mengerti maksud Yudi. "Aku harap kalian bisa bersatu," ucap Yudi sambil bergantian memandang keduanya. Surya tersenyum, disusul Lilis yang juga tersenyum penuh makna.
Sejak dari makan malam itu, Surya dan Lilis resmi menjalin hubungan kasih. Sedangkan teror mengerikan yang dialami para karyawan belum juga terpecahkan dan terselesaikan. Hal tersebut menjadi perhatian para pimpinan perusahaan, hingga diputuskan untuk menghadirkan masyarakat asli sana. Acara ritual sudah digelar dengan menghadirkan tokoh dari semua agama yang ada. Tapi nyatanya, teror itu belum juga teratasi. Beberapa karyawan ada yang memutuskan untuk mengundurkan diri karena merasa tidak kuat. Yudi juga punya niat yang sama untuk mencari pekerjaan di kampung saja. Tapi ia berusaha menekan keinginannya itu karena beberapa tugas penting belum terselesaikan. Setidaknya, ia menunda untuk beberapa waktu lagi. Di sisi lain, hubungan Surya dan Lilis yang semakin hangat membuat mereka memutuskan melepas masa lajang. 3 bulan kemudian, mereka melangsungkan tunangan untuk mengikat janji suci. Setelah direncanakan dengan matang, acara tunangan diselenggarakan di rumah Surya yang jaraknya bisa dibilang jauh dari perusahaan tempatnya bekerja. Orang tua Lilis dan juga keluarga dari Bogor ikut hadir dalam acara tunangan itu. Tidak ketinggalan, para karyawan perusahaan yang dikomando oleh Yudi ikut meramaikan. Yudi sengaja duduk di belakang untuk mengamati tamu-tamu yang datang. Pengamatan Yudi tertuju pada salah satu tamu yang hadir. Yudi kurang tahu itu laki-laki atau perempuan, karena yang dikenakan semua serba hitam, mulai dari celana, jaket, dan penutup kepala, hingga maskernya serba hitam. Gelagatnya yang mencurigakan itu dipantau terus oleh Yudi. Tapi Yudi dibuat terkejut saat semua tamu sedang menikmati hidangan. Tiba-tiba tanpa jejak tamu mencurigakan itu sudah lenyap dari pandangan. Sosok itu lenyap begitu saja. Yudi berharap itu bukan menjadi pertanda buruk. Teror masih berlanjut. Para pimpinan perusahaan bingung harus mengambil tindakan apa lagi agar perusahaannya kembali aman seperti dulu. Yang menjadi permasalahan adalah teror itu sangat mengganggu kinerja para karyawan. Ada yang berpikir jika itu adalah ulah makhluk halus yang bersemayam di kebun sawit. Ada pula yang masih percaya jika Yudilah pembawa teror mencekam itu. Tapi melihat prestasi dan semangat kerja Yudi yang membawa kemajuan perusahaan, tentu saja semua pihak tidak ingin jika Yudi dipindahkan atau diberhentikan tanpa alasan. Yudi sendiri tidak mengambil pusing dengan omongan-omongan tentang dirinya. Semua tidak tahu jika ia juga tidak betah di perusahaan tersebut. Hingga pada akhirnya, saat ia sudah selesai dengan pekerjaan penting, tepatnya di bulan Juni, Yudi memutuskan mengundurkan diri. Surat pengunduran diri itu sempat ditolak oleh manajer HRD, tentu karena tidak ingin kehilangan karyawan terbaik di perusahaan. Akan tetapi, alasan Yudi mampu membuat manajer itu menandatangani surat pengalaman kerja, yang artinya Yudi diizinkan untuk mengundurkan diri. Surya merasa kehilangan atas kepergian sahabatnya itu. Ia menyuruh agar Yudi menunggu sebulan lagi, yang mana Surya akan melangsungkan pernikahan. Sayangnya, Yudi tidak bisa lagi menunda. Ia tidak ingin ada gangguan pekerjaan yang justru nanti akan semakin rumit. Dengan berat, Surya dan Lilis melepas kepulangan Yudi. Memang, hidup adalah perjalanan, dan Yudi telah memilih jalannya, yang siapapun tidak bisa membelokkan ke arah yang berlawanan. Setiba di kampung, Yudi disambut dengan tangis bahagia oleh keluarga dan para tetangga, terutama adik bungsunya yang rasa kangennya selama ini menggunung. Rupanya, usaha jualan jangkrik yang dulu dirintis kini sudah berkembang. Adiknya telah membangun toko pakan burung yang selain uang tabungan yang dipakai, juga menggunakan uang kiriman dari Yudi. Sang adik juga telah membeli sebuah sepeda motor, yang selain untuk membeli barang dagangan, juga untuk kebutuhan mengantar ibunya yang memiliki riwayat satu penyakit. Melihat itu Yudi tersenyum senang. Keluarganya yang dulu serba kekurangan, ini telah merangkak dengan mandiri.
Sebulan di kampung, Yudi belum juga mendapatkan pekerjaan. Sepertinya pengalaman kerja yang dimiliki tidak ada lagi yang peduli. Dari uang tabungan, Yudi yang seorang sarjana psikolog memutuskan membuka kios sembako yang berdampingan dengan kios pakan ternak. Komunikasi dengan Surya pun masih terus berlanjut. Saat berbicara tentang teror, pada awalnya Surya menutupi kalau teror itu telah berhenti. Tapi pada akhirnya, Surya bercerita kalau teror itu tidak lagi menghantui setelah kepergian Yudi. Hampir semua karyawan berpikiran ganjil tentang Yudi. Dan sebagai sahabat yang tahu bagaimana kehidupan dan sifat Yudi, Surya selalu memihak padanya. Surya sangat yakin jika Yudi bukan penyebab munculnya sosok gaib di perusahaan. Mendengar itu membuat Yudi berpikir keras tentang apa yang sebenarnya terjadi. Ia pun teringat dengan sosok lelaki tua yang ditemui saat penerbangan keberangkatan. Lelaki tua yang kembali ia temui di alam terbuka, yang di sanalah ia menemukan sebuah batu. Seketika itu, Yudi mencari keberadaan batu akik di saku tasnya. Betapa terkaget ia saat ditemukan hanya embannya saja. Batu berkilau itu sudah tidak ada di tempat. Sungguh sangat mustahil jika batu tersebut bisa terlepas kalau tidak benar-benar dipaksakan. Keganjilan tersebut membuat Yudi sangat tertarik untuk menyelidiki. Ia juga tidak mau dijadikan kambing hitam dalam teror perusahaan tempatnya bekerja dulu. Tentu akan selalu menjadi bahan pembicaraan yang ujung-ujungnya menjelekkan dirinya. Yudi yang buta akan kelenek bertanya pada ibunya, siapa yang dianggap orang pintar yang bisa ia temui. Ibunya yang khawatir bertanya, apa yang membuat Yudi mendadak mencari orang pintar. Yudi menceritakan pengalaman mistisnya dari awal. Sang ibu kemudian teringat sebelum Yudi pergi merantau, ia kedatangan tamu Nyolowadi. Tamu mencurigakan yang tidak dikenal sama sekali. Tamu laki-laki tua itu mengaku sebagai juru kunci sebuah lokasi punden. Di saat itu, kebetulan Yudi sedang pergi keluar. 2 hari selanjutnya, tamu Nyolowadi tersebut kembali datang di waktu yang sama, yakni tepat pukul 5 surup. Dan kebetulan tidak menemui Yudi yang memang masih berusaha mencari pekerjaan supaya tidak jauh-jauh merantau. Sebenarnya, lelaki tua itu sudah berpesan agar Yudi disuruh mendatangi lokasi punden tempatnya berada. Tapi entah mengapa sang ibu selalu kelupaan memberitahu Yudi. Mendengar cerita ibunya serta ciri-ciri lelaki tua yang diceritakan, Yudi menyimpulkan jika sosok itulah yang ia temui. Sosok yang secara tidak langsung telah memberinya sebuah batu yang dianggap batu keberuntungan. Saat itu juga Yudi mencari keberadaan punden yang dimaksud ibunya. Setiba di punden, barulah Yudi teringat kalau ia pernah datang berteduh di lokasi tersebut. Saat itu, ia yang kehabisan uang untuk naik ojek, terpaksa jalan kaki dari pasar induk. Setiba di tempat itu, mendadak hujan turun lebat. Ia pun masuk ke dalam semak berteduh di pohon besar, yang ternyata pohon besar tersebut dikenal masyarakat sekitar sebagai punden petilasan. Memang, di sekitar batu yang seperti batu nisan yang terletak tepat di bawah pohon tua itu, banyak sekali sisa kemenyan, kembang kenanga, dan gading juga kapur sirih yang ditempelkan di batu. Yudi sebenarnya tidak ada maksud apa-apa, tapi entah mengapa ia mengambil sebuah kembang gading. Setelah diamati, ia kemudian memasukkannya ke saku dan dibawa pulang. Bukan itu saja, karena haus, Yudi juga mengambil kelapa sajen di sana. Dibukanya dengan batu, lalu ditenggak air kelapa tersebut. Yudi celingukan mencari orang yang mengaku juru kunci pada ibunya. Tapi yang ia dapat adalah suasana yang sama, sepi, sunyi, walau masih cukup pagi. Yudi jongkok di depan batu yang menyuruh aroma menyan dan kembang. Ia kemudian minta maaf jika memiliki kesalahan pada saat berada di sana dulu. Setelah itu, ia kembali pulang.
Setiba di rumah, ia mengingat dan mencari-cari baju yang dikenakan saat berteduh dulu. Siapa tahu kembang gading masih ada di saku baju. Tapi tidak ada di sana. Kalaupun ada, mungkin sudah hancur. Sambil mencari, Yudi pun memutuskan kembali ke Punden Surup nanti. Seperti apa yang dilakukan sosok juru kunci saat bertamu ke rumahnya. Surup itu, Yudi langsung disambut angin kencang ketika sampai di Punden. Ia memaksa mendekat sambil memicingkan mata. Samar-samar ia melihat sosok lelaki tua bersedekap tepat di sisi batu nisan. Tapi semakin ia mendekat, sosok tersebut pun lenyap begitu saja. Yudi tidak tahu apa yang harus dilakukan, tapi ia membatin agar para penghuni gaib Punden tersebut tidak membuat dirinya maupun yang dekat dengannya merasa terganggu. Hari itu, Surya dan Lilis memutuskan untuk menikah di Papua. Yudi yang tidak bisa menghadiri pesta perkawinan hanya mendoakan dari jarak jauh. Dari komunikasi di hari itu, Surya menceritakan tentang teror terakhir yang terjadi 2 hari berturut-turut. Teror yang sangat mencekam, yang membuat beberapa karyawan kesurupan secara massal. Bahkan dari kejadian tersebut, merenggut nyawa 2 orang karyawan laki-laki dan perempuan. Keduanya ditemukan meninggal dengan leher menganga akibat digorok sendiri. Saat-saat yang menegangkan itu berakhir ketika salah seorang mandor bangunan mendatangi kantor. Kebetulan, mandor yang dulu juga mengerjakan proyek pembangunan kantor pada saat itu kembali mendapat proyek untuk perluasan dan renovasi kantor. Si mandor memberitahukan jika setelah peletakan batu pertama, ia memendam beberapa sesajen di sudut lain, yakni lokasi di mana 2 karyawan ditemukan meninggal dunia. Mandor tersebut mengaku mendapat teror setelah menyetujui pembangun kantor. Dari situ ia pun menemui guru spiritualnya dan dilakukanlah ritual tersebut. Dari dugaannya, apa yang terjadi adalah teror dari penghuni lokasi kantor. Itu ia temui dari pengalamannya saat mengerjakan bangunan di beberapa daerah. Si mandor kemudian berkomunikasi jarak jauh dengan guru spiritualnya. Dari tutur sang guru, ada satu kekuatan yang mengganggu dan membuat sosok-sosok gaib muncul meneror. Pendeteksian jarak jauh pun dilakukan, dan ditemukanlah sebuah batu oval berada di satu titik pusat perkantoran. Entah apa yang dilakukan oleh si mandor dengan batu tersebut, tapi yang jelas batu itu lenyap dan teror terhenti. Kejadian tersebut membuat pandangan karyawan pada Yudi berubah. Mereka merasa bersalah karena telah berprasangka buruk pada Yudi. Dari kisah yang diceritakan Surya, Yudi teringat dengan batu akiknya yang hilang secara gaib. Merasa khawatir, ia menemui orang pintar sesuai yang disarankan ibunya. Ia akan mencari jawaban agar tidak ada lagi rasa khawatir. Dari pendeteksian gaib oleh orang-orang pintar tersebut, diketahui jika penunggu punden tersebut meminta barang, yakni batu bertuah tersebut agar bisa kembali. Dari situlah terjadi benturan gaib di perkantoran Surya yang berdampak pada penghuni kantor. Namun berkat seorang yang tidak lain adalah guru spiritual si mandor, maka semua mampu diredam, dan batu itu pun telah dikembalikan ke tempat asal. Memang sebelumnya, teror juga sering muncul akibat masuknya kekuatan lain di kawasan tersebut. Yang tidak lain, kekuatan itu secara tidak sengaja dibawa oleh Yudi, yakni satu sosok yang menginginkan apa yang diambil oleh Yudi untuk dikembalikan. Benda tersebut adalah kembang gading. Sangatlah beruntung bagi Yudi, karena sosok itu sama sekali tidak mengganggunya. Hal itu pun menjadi misteri tersendiri, karena Yudi hanya beberapa kali mendapat teror. Padahal biasanya, orang yang jahil selama berada di lokasi wingit pasti mendapat celaka atau gangguan. Atas pencerahan dari orang pintar itu, Yudi merasa tenang.
Tapi ada satu ritual yang harus dilakukan untuk melepas diri agar benar-benar tidak diganggu sosok gaib itu lagi. Yudi pun melakukan perintah orang pintar itu, yakni mencari kembang gading sepasang yang diperoleh langsung dari pohonnya. Untuk ritual selanjutnya, Yudi mengajak orang pintar itu. Delapan bulan berlalu, toko sembako Yudi berjalan semakin lancar dan mampu memberikan keuntungan yang lumayan. Di sisi lain, dengan sukarela, ia salurkan ilmu psikolognya pada sebuah yayasan disabilitas. Di sana, ia membantu mengatasi masalah kejiwaan, perilaku, pikiran, dan emosi. Ia tidak mau dibayar sedikit pun, mengingat bagaimana masa lalunya yang penuh pembulian. Dari situ, Yudi kembali dipertemukan dengan Ayu. Perempuan yang disukainya sewaktu melakukan kuliah lapangan dulu itu sudah menjanda dengan satu anak. Ayu yang tinggal di kawasan dekat yayasan menceritakan, jika ia dijodohkan dengan laki-laki di kompleks tempatnya ia tinggal sekarang. Namun saat putra mereka berusia 3 tahun, ia ditinggal sang suami saat tahu anak mereka keterbelakangan mental. Ayu tetap bertahan di tempat tinggalnya dan tidak mau kembali pulang ke kampung. Ia selalu datang berkonsultasi di yayasan disabilitas demi masa depan sang buah hati. Pertemuan itu rupanya menjadi perjodohan Yudi dan Ayu. Mereka melangsungkan pernikahan setelah 6 bulan menjalin kisah asmara. Di pesta pernikahan itu dihadiri oleh Surya dan Lilis. Dan yang mengejutkan adalah Sadam yang hadir pula di sana. Sadam minta maaf atas perlakuan buruknya dulu. Dan yang sangat membuat Yudi merinding adalah hadirnya sosok lelaki tua dengan berpakaian serba hitam, tamu Nyolowadi. Oke, terima kasih. Semoga kawan-kawan terhibur, dan untuk ke depan, semoga channel ini bisa lebih baik lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesandingan hormat kali lakukan di kasane Anda kersanengku